warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eria Natifah Ramadhani dengan NIM 2020-33321 dari kelas 4C dengan matkul sumber dan media pembelajaran. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait dengan jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, di materi ini nanti saya akan membahas seperti klasifikasi media pembelajaran, itu nanti akan dibedakan dengan beberapa jenis. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifat dan jenisnya, yang kedua berdasarkan teknik pemakaiannya, dan yang ketiga berdasarkan daya jangkaunya. Yang pertama berdasarkan sifat dan jenisnya ini dibagi lagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, berdasarkan teknik pemakaiannya dibagi menjadi 2, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Nah, yang ketiga, berdasarkan daya jangkaunya, yang pertama ada daya jangkau serentak, seperti radio, TV, video conference, dan yang kedua, daya jangkau terbatas itu ada slide suara, film, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini dimanfaatkan secara individual. Nah, teman-teman semuanya, lalu selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ini yang pertama ada media audio visual gerak. Media audio visual gerak ini ada contohnya seperti film suara, video kaset, dan VCD. Sedangkan media audio visual diam, contohnya seperti film rangkai suara, film bingkai suara, halaman suara, media visual bergerak, dan film bisu. Lalu ada media display. Media display ini contohnya seperti papan flanel, papan tikar, flatboard, market, diodrama. Sedangkan media audio contohnya seperti audio kaset, CD piringan, dan yang bersuara. Lalu yang terakhir jenisnya itu ada komputer. Nah, teman-teman semuanya, sedangkan contoh dari media grafis ini ada apa aja? Nah, contoh media grafis ini ada gambar, sketsa, diagram, bagan atau chart, lalu ada grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel, dan papan buletin, dan masih banyak lain lagi. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas karakteristik dari media grafis. Media grafis ini secara penggunaan yang pertama itu untuk memperkenalkan suatu topik tertentu. Yang kedua, memberikan ilustrasi dari sebuah media yang kita bahas. Yang ketiga, menarik perhatian dan minat dari seseorang yang telah melihatnya. Yang keempat, menyampaikan rangkuman pesan dari media yang ditayangkan. Dan yang terakhir, menunjukkan adanya penekanan. Nah, dari media grafis yang saya bahas ini tadi tentunya memiliki sisi kelebihan dan keuntungannya tersendiri. Sedangkan untuk keuntungannya yaitu sederhana, murah, mudah digunakan, dan mudah disimpan. Lalu kalau untuk kelemahannya sendiri, media grafis ini kurang detail, hanya sebagai abstraksi dan tidak bergerak. Lalu sedangkan dari media audio. Media audio ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada radio, alat perekam pita magnetik, CD, piringan bersuara, laboratorium bahasa. Nah, media audio ini juga memiliki sisi keuntungan dan kelebihannya. Untuk keuntungannya sendiri itu merupakan salah satunya ada sesuai kebutuhan.
Lalu untuk mengembangkan daya imajinasi kita, merangsang pendengar, dan mengatasi batas ruang dan waktu. Sedangkan untuk kelemahan dari media audio ini, yang pertama, komunikasi kita menjadi satu arah, lalu menggunakan bahasa verbal dan verbalisme. Nah, sekian itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian di video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.